Oke ya, kita mulai ya. Ini sepertinya sudah cukup lengkap ini. Oke, kita mulai ya. Kedengeran ya? Suara saya kedengeran? Iya, Bapak. Oke, baik. Kalau sudah, kita mulai saja ya materinya. Ini kelas C ya, kelas C. B, Pak. Oh, kelas B. Ada juga ya, kelas B ada. Kelas C juga ada ini. Di mute ya, suaranya di mute saja biar enggak apa. Saya sip ya. Saya share materinya dulu. Di sini hujan ini. Biasanya kalau hujan biasanya nanti padam ini. Semoga enggak padam ya. Kalau nanti langsung mati lampunya berarti saya langsung out berarti padam ya. Tapi ini masih banyak yang masuk, saya approve dulu. Ya, kita mulai. Saya share materinya dulu. Saya belum buka. Download. Sudah di-download. Oke, kita mulai. Saya share dulu ini. Oke, misalnya. Kelihatan ya? Oke. Oke, jadi materi kita hari ini ya adalah tentang logika fuzzy ya, tentang logika fuzzy. Ini masih banyak yang mau masuk ini. Saya masukkan dulu ya. Ya, materi pertama kita adalah tentang logika fuzzy ya. Jadi masih banyak ini yang mau masuk ini. Saya anukan dulu, nanti kalau nanti ada yang masuk dan tanya nanti bilang nunggu dulu gitu biar enggak mengganggu materi ya. Oke, metode pertama yang akan kita pelajari pada mata kuliah optimasi ini adalah logika fuzzy. Jadi apa itu logika fuzzy?
Jadi logika fazi itu adalah peningkatan dari logika Boolean yang mengenal konsep kebenaran sebagian, di mana kalau logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dengan istilah binary, 0 atau 1, gitu ya. Jadi istilah biner itu 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak, ya. Jadi kalau biner itu ya kenalnya cuma dua aja, 0 atau 1, iya atau tidak, hitam atau putih, jalan atau tidak jalan, kan seperti itu aja. Ya, sedangkan logika fazi ya menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Jadi nanti apa fungsi dari logika fazi ini adalah untuk mengganti sebenarnya, ya, untuk mengganti dari dari logika klasik yang hanya mengenal 0 1, ya. Jadi dari logika fazi ini nanti akan mengenal 0 sampai 1, gitu ya. Jadi ada 0,1, 0,2 dan selanjutnya. Oke, seperti itu. Oke, logika fazi, ya, kita lanjut ya. Logika fazi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Ya. Jadi kalau logika klasik itu 0 atau 1, jadi kalau fazi itu nilai keanggotanya antara 0 dan 1. Jadi ada 0,1, 0,2, 0,3 dan selanjutnya, gitu ya. Oke, itu ya, itu dasarnya ya. Jadi kalau logika klasik itu dia itu mengenalnya 0 1. Nah, kita sekarang dikenalkan dengan yang namanya logika fazi yang mengenal antara 0 dan 1. Jadi ada nilai nanti antara 0 dan 1. Entah 0,1, 0,2 dan selanjutnya. Ya. Tingkat keabuan juga hitam dan putih. Contohnya tingkat keabuan dari hitam ke putih, gitu ya. Dan dalam bentuk linguistik, contohnya juga ada kalau panas dan dingin, ada hangat, seperti itu ya. Konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, sangat, gitu ya. Jadi nanti kalau dalam bentuk linguistik itu ya, kalau dalam bentuk angka dia cuma, kalau klasik itu mengenalnya hitam putih, iya tidak, seperti itu. Jadi kalau di fazi itu nanti untuk bentuk linguistiknya, kalau hitam putih nanti ada abu-abu, seperti itu ya. Kalau ada 01, kalau dalam bentuk numerik itu ada 0,1, 0,2 dan selanjutnya, ya, seperti itu. Itu bedanya. Jadi dari slide pertama ini yang perlu diperhatikan adalah mengubah logika klasik menjadi logika fazi, gitu ya. Kalau logika klasik itu hanya mengenal istilah biner, ya. Kalau fazi itu dia mengenal nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Seperti itu ya. Oke, saya dulu sebentar ya. Saya tutup pintu dulu. Oke ya, jadi pertama dari slide pertama itu ya, antara perbedaan antara logika Boolean atau logika klasik dengan logika fazi. Nah, yang penemunya siapa? Yang memperkenalkan pertama kali itu adalah Lotfizadeh dari Universitas California 1965. Ini Lotfizadeh ini namanya juga Lutfi ya. Ini dari Iran ya, doktor dari Iran. Oke. Selanjutnya ya, ada yang namanya setelah kita mengenal logika fazi, ya, perbedaan antara logika fazi dengan logika klasik, ya. Sekarang kita akan mengenal yang namanya himpunan fazi. Ya. Apa itu himpunan fazi? Ya. Pada himpunan tegas, nah, ini logika klasik ini ya. Himpunan tegas itu logika klasik ya, atau logika Boolean ya. Himpunan tegas atau crisp ya, crisp set. Crisp set,
Nah, jadi himpunan tegas atau kita mengenalnya sebagai himpunan crisp ya, atau crisp set ya. Nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ya. Nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis mu AX. Jadi kalau ada kata-kata nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A, jadi ini agak matematika sedikit ya, tapi kita tidak akan membahas terlalu banyak tentang matematikanya. Saya lebih cenderung ke praktis nanti, biar kalian itu tidak pusing gitu ya, tidak pusing. Jadi kita, tapi ya sebagai apa dasar ya harus paham dulu gitu ya, harus tahu dulu, biarpun hanya di bagian luar-luarnya saja. Jadi nilai keanggotaan, saya ulangi, nilai keanggotaan suatu item X pada suatu himpunan A ya, kalau di dalam matematika itu masuk belum diizinkan Pak. Oh, ada yang masuk ya, siapa? Oh ini ya, oke, saya masukkan dulu. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Nilai keanggotaan satu item X dalam suatu himpunan A ditulis mu AX. Jadi ini cara menulisannya memiliki dua kemungkinan. Ini kalau himpunan tegas ya, kalau crisp set ya. Kalau logika boolean atau logika klasik. Jadi ditulis mu AX memiliki dua kemungkinan ya. Yaitu pertama 1, yang kedua 0. Nah, ini logika klasik dulu ya sebelum kita masuk ke logika fuzzy. Jadi kalau dalam statistika kita menulisnya adalah mu AX akan bernilai 1 atau bernilai 0. Akan bernilai 1 jika X-nya itu adalah anggota dari A. Jika nilai X ya merupakan anggota dari A gitu ya. Akan bernilai 0 jika X-nya itu bukan anggota dari A. Nah, contoh di bawah gitu ya. Ini kita masuk ke awal ini ya, matematika awal himpunan ya. Masuk ke bab himpunan. Ya. Kalau dulu pernah belajar tentang apa? Ini masuk ke mana ya? Kalkulus mungkin ya, kalkulus ya. Jadi jika diketahui ya, suatu himpunan S gitu ya, memiliki nilai gitu ya 1, 2, 3, 4, 5 ya, adalah kalau di dalam fuzzy nanti disebut sebagai semesta pembicaraannya ya. Suatu himpunan S memiliki nilai atau semesta pembicaraan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sedangkan A itu memiliki himpunan A memiliki nilai ya pada A ya, 2 pada A berarti ini ya, 2 pada A kita menulisnya sebagai mu A2. Jadi 2 ini adalah nilai X-nya ya. A ini adalah 2 ini adalah nilai X-nya sama dengan di sini ya. Nilai X di sini sama dengan 1. Kenapa? Karena 2 bagian elemen dari A, karena 2 itu ada di A gitu ya. Nilai keanggotaan 2, jadi 2 apakah ada di A gitu ya, intinya seperti itu. Apakah 2 ada di dalam A? Oh iya, 2 itu ada di dalam A, maka nilainya adalah 1. Nah, ini kalau teori himpunan ya, teori himpunan seperti itu ya. Terus yang kedua, nilai keanggotaan 4 pada A ya, jadi ada mu A4 ya. Apakah 4 itu ada di dalam himpunan A? Nilainya adalah 0 di sini. Kenapa? Karena 4 bukan elemen dari A. 4 tidak dari A tapi ada di B. Nah, ini dasar ya. Kita harus paham di dasarnya dulu. Teori himpunan dulu ya, teori himpunan dulu. Jadi paham ya di sini ya. Bagaimana mencari apakah 2 itu merupakan keanggotaan dari A? Oh iya. Nilainya akan sama dengan 1. Kenapa? Karena 2
elemen dari A, bagian dari A. Apakah 4 itu adalah keanggotaan dari mu keanggotaan dari A? Oh, tidak, 0 nilainya. 0 sama dengan 0. Kenapa? Karena 4 itu bukan elemen atau bagian dari A. Nah, ini dasarnya seperti ini. Ini kalau himpunan tegas. Jadi nilainya cuma 1, masuk dalam himpunan atau tidak masuk dalam himpunan gitu. Masuk dalam keanggotaan atau tidak masuk dalam keanggotaan. Kalau masuk dalam keanggotaan itu sama dengan 1 nilainya. Kalau tidak masuk keanggotaannya, nilainya adalah 0. Ya, paham ya sampai sini ya? Halo, kalau ada mau ditanyakan monggo langsung, enggak apa-apa. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, monggo. Oke. Siapa? Wakil. Oke, monggo. Apa Wakil? Kan di dalam A itu kan ada 1 sampai 3, kemudian B itu 3 dan kalau misalkan 6 nantinya gimana Pak? Kan di atas kan tertera 1 sampai 6 Pak, yang di S itu. Kalau 6, kalau menurut kamu kalau ada 6 masuk 1 atau 0? Kira-kira ayo. Kan 6 tidak ditulis di sini. Pastinya tidak masuk ke dua-duanya. Ya, tidak masuk ke dua-duanya, berarti nilainya nilai keanggotaan 6 semuanya pada A. Mu A6 itu nilainya berapa? Ya 0 karena 6 bukan elemen dari A. Lalu masukkan lagi sini nilai keanggotaan 6 pada B semuanya, ya kan? Nilai keanggotaan 6 pada B semuanya. Ya, mu B6 gitu ya. Berapa nilainya? Ya 0 pastinya. Kenapa? Karena 6 bukan bagian dari B. Lain lagi kalau saya bilang S, nilai keanggotaan 6 pada S, maka nilainya adalah berapa? 1. Karena 6 merupakan bagian dari S, ya. Jadi kita lihat di sini. Kalau kita lihat semesta pembicaraannya, kalau tidak ada di semesta pembicaraannya berarti nilainya 0. Kalau ada dalam semesta pembicaraan berarti nilainya 1. Itu aja, ya. Ini simple aja kok. Ini jangan terlalu. Ya, lanjut ya. Iya, kita lanjut ya. Jadi intinya di sini cuma menentukan apakah bilangan itu masuk atau tidak. Kalau tidak masuk 0, kalau masuk 1. Nah kita lanjut ya. Nah ini yang di atas ini numerik, yang ini adalah linguistik ya. Nanti kita masuk ke contoh soal. Oh enggak, ini masih belum linguistik, ini numerik masih ya. Nah ini masih himpunan tegas ya. Kita masih belum masuk ke himpunan fazi di sini. Contoh 2. Jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 50 Fahrenheit, derajat Fahrenheit, maka suhu tersebut panas. Sebaliknya disebut tidak panas ya. Sebaliknya jika di bawah gitu ya. Jika di bawah atau sama dengan 80, maka suhunya disebut tidak panas. Oke. Kasus suhu sama dengan 100 derajat Fahrenheit, maka nilainya adalah panas. Kenapa? Karena lebih dari 80. Berarti nilainya 1. Ya, di sini. Ini, lihat. Kalau kita ilustrasikan dalam bentuk kurva, maka kurvanya akan seperti ini. 0 dan 1. Jika lebih dari 80 derajat Fahrenheit, maka dia nilainya adalah 1. Ya. Jadi 80 ke atas nilainya adalah 1 temperaturnya. Jadi di bawah 80 maka nilainya adalah 0. Ya. Nah, ini kalau dalam bentuk yang grafik gitu ya. Kalau tadi kan bentuk himpunan, ini dalam bentuk seperti ini. Ini sama juga himpunan tapi diilustrasikan dalam bentuk grafik.
Karena nanti kita akan belajar fase itu dalam bentuk grafik seperti ini, ya. Jadi ada dua kemungkinan kalau di CRIPS itu, ya, himpunan tegas itu. Kalau enggak 0 maka 1, itu aja kemungkinannya. Contohnya nilainya di sini 100, maka nilainya adalah 1, ya. Masuk ke keanggotaan panas, nilainya adalah 1. Kalau 80,1 sini masuk panas karena sudah lebih dari 80. Suhunya 79,9 Fahrenheit, maka tidak panas karena kurang dari 80. Ya. Kalau 50 gimana? Ya tidak panas juga karena lebih dari 80. Jadi kemungkinannya cuma 2, 0 atau 1, panas atau tidak panas. Ini kalau himpunan tegas. Nah, ini ya, jadi kalau nanti kita bentuk dalam bentuk logika, if suhu lebih besar sama dengan 80 Fahrenheit disebut panas. And if suhu kurang dari 80 derajat Fahrenheit disebut tidak panas ya. Ini, jadi kalau kita membuat logika dalam bentuk himpunan Boolean ya cuma seperti ini aja. Seperti ini aja, 0, 1 aja. Panas, tidak panas, gitu ya. Jadi kemungkinannya seperti itu. Fungsi keanggotaan dari himpunan tegas, nah ya, membedakan antara anggota pada himpunan, fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota dan himpunan yang sama. Ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Nah, ya, jadi ini problemnya. Ya, contoh seperti apa? Contoh seperti ini. Dia ya lewat 0,1 sudah dikatakan panas, ya. Dia kurang 0,1 di sini suhunya sudah dikatakan tidak panas. Ya. Ini kan tidak fair seperti ini, ya kan? Cuma kurang dari 80 0,1 sudah dikatakan tidak panas, lebih sedikit aja 0,1 sudah dikatakan panas. Sedangkan kan lebih, contohnya 80 ke bawah dingin, ada 80,1. Itu kan masih lebih dekat dingin daripada ke panas sebenarnya. Karena cuma lewat 0,1 masih cenderung ke dingin daripada ke panas. Ya kan? Sebaliknya juga ada suhu 79,9 maka tidak panas. Sebenarnya ini kan cenderung ke panas kalau sudah 79,9. Ya kan? Tapi ini disebut tidak panas, tapi kecenderungan sudah ke panas sebenarnya, lebih cenderung ke panas daripada tidak panas karena suhunya sudah 79,9. Ini kan tidak fair seperti ini. Semestinya di sini itu harus ada himpunan tidak panasnya juga. Ini masih cenderung tidak panas daripada panas. Kenapa? Karena ini lebih cenderung, contohnya 79,9. Ini lebih cenderung ke panas. Kenapa? Karena sudah mau ke 80 daripada ke 0, ya. Daripada ke 0. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti yang akan kita coba untuk ubah ke logika fuzzy, ya. Karena ketidakfairan ini, ya, tidak fair ini lewat 0,1 sudah dikatakan panas, ini cuma kurang 0,1 tidak dikatakan tidak panas. Ini kan tidak fair. Biasanya ini sudah bisa dikatakan lebih cenderung ke panas ini karena cuma tinggal 0,1 yang mau ke panas. Seperti itu, ya. Nah, maka dari ketidakfairan ini muncullah yang namanya logika fuzzy. Nah, ini ya, himpunan tegas gagal membedakan anggota dari himpunan yang sama, ya. Jadi ini kan himpunannya sudah mau ke panas ini, ya. Kenapa kok disebut tidak panas? Ini sudah tidak fair ini. Nah, seperti itu. Hingga muncullah yang namanya logika fuzzy, ya. Logika fuzzy. Nah, contoh ketiga, ya. Oh, ini masih ada yang mau masuk ini. Contoh ketiga, biar lebih valid lagi. Wah, ini tidak kelihatan ini. Kelihatan ya, putih soalnya ini. Nah, ya. Contoh ketiga, kita lanjut saja. Kita lanjut saja. Contoh ketiga.
misalnya ya ini dalam bentuk linguistik ini. Jadi ada numeriknya, ada linguistiknya di sini ya. Contoh 3, misalnya variabel umum dibagi menjadi 3 kategori. Ya, muda. Dikatakan muda jika umurnya kurang dari 35 tahun. Dikatakan parubaya jika umurnya itu antara 35 sampai 5 tahun, 55 tahun. Dikatakan tua jika umurnya itu lebih dari 55 tahun. Kalau kita bentuknya krips, maka himpunnya tegas seperti ini. Jadi dari 0 sampai 35 di sini ini dikatakan muda, 35 sampai 55 parubaya ya. Sedangkan untuk yang apa namanya? 55 ke atas tua ya. Jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi muda, ini parubaya, ini tua ya. Nah, coba kita ilustrasikan lagi. Apabila seorang berusia 34 tahun, berarti masih ada di muda ya, maka ia dikatakan muda. Apabila seorang berusia 35 tahun, nah ini kan lebih dari kurang dari 35, berarti kalau 35 sudah masuk ke tidak muda lagi atau masuk ke parubaya gitu ya. Apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda atau masuk ke parubaya. Kalau krips ini ya. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka dia dikatakan parubaya ya, sama dengan di atas. Apabila seorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, nah ini sama dengan tadi ya problemnya. 35 tahun kurang 1 hari, maka dikatakan tidak parubaya atau muda ya. Yang sebenarnya kalau cuma kurang 1 hari ya, itu dikatakan muda gitu ya. Ini kan tidak fair, sebenarnya sudah cenderung ketua ya, masuk ke 35, cuma kurang 1 hari saja yang mau ke 35 masih dikatakan muda. Tapi ini kan kecenderungan sudah ketua ke parubaya, bukan ke muda lagi. Nah seperti itu nanti yang akan dicoba dieksplor oleh logika fasi ya. Bagaimana nanti ada namanya fungsi keanggotaan. Oh ini ke mudanya berapa persen, terus ke parubayanya berapa persen, seperti itu ya. Apabila seseorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua atau parubaya. Apabila seorang berusia 55 tahun, lebih setengah hari, cuma lebih setengah hari dari 55 tahun sudah dikatakan tua. Sebenarnya dia kan masih cenderung ke parubaya kalau cuma lebih setengah hari. Kecuali sudah 60 tahun, 70 tahun, itu bisa dikatakan sudah tua. 55 tahun, lebih setengah hari sudah dikatakan tua. Itu kan masih cenderung ke parubaya sebenarnya daripada tua. Cuma setengah hari. Nah, disitulah nanti letak fazi untuk membuatnya menjadi adil gitu ya. Oh, kalau 55 tahun lewat setengah hari, itu nanti oh dia masuk tuanya berapa persen, parubayanya berapa persen, seperti itu. Yang nanti akan akan diterjemah dalam bentuk fungsi keanggotaan. Nah, ya, paham ya di sini ya bahwa ada ketidakfairan dalam logika himpunan tegas atau logika Boolean ya, logika klasik. Ada ketidakfairan ya dalam logika dalam logika yang bentuknya klasik atau Boolean gitu ya, yang biasa kita gunakan ya. Kalau kita membuat coding kan seperti itu. If lebih dari 35 tahun maka tua. Jadi orang kalau sudah lebih dari 35 tahun biarpun cuma setengah hari itu sudah dikatakan tua ya. Itu logika yang kita pelajari mulai awal gitu ya. Nah, sekarang saya perkenalkan dengan sebuah logika baru yang dia bisa mencoba untuk mengcompare antara dua himpunan nanti gitu ya. Antara tua dan muda sebenarnya, antara parubaya dan tua, antara muda dan parubaya. Jadi contohnya 55 tahun lebih setengah hari, maka dia masih muda ya, masih cenderung muda kalau cuma parubaya gitu ya. Masih belum tidak tua, ini masuk keanggotaan tidak tua kalau cuma setengah hari gitu ya. Tuanya cuma setengah hari aja masuknya. Sedangkan untuk 55 tahunnya masih masuk ke tidak tua. Nah, seperti itu nanti. Nah,
Jadi itu ya, itu jadi yang jadi problem ya. Yang jadi problem ini ada yang mau masuk lagi, saya masukkan dulu. Oke, maka dari itu ya, dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan Cripps atau logika klasik untuk menyatakan umur sangat tidak adil ya. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Contohnya yang ini ya. 55 tahun masih dikatakan tidak tua, cuma lebih setengah hari sudah dikatakan tua. Ini kan tidak fair gitu kan. Maka muncullah yang namanya himpunan fazi atau logika fazi. Nah, contohnya ini ya. Himpunan fazi digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda ya. Kalau pakai logika klasik atau himpunan Cripps, kita tidak bisa memasukkan ke dalam dua himpunan ya. Satu himpunan 0 masuk ke himpunan A semuanya ya, nilainya masuk ke A. Kalau masuk ke himpunan B ya masuk ke himpunan B, tidak bisa masuk ke dua-duanya. Nah, kalau himpunan fazi, seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda ya, muda dan parobaya dan tua ya. Contohnya yang tadi ini berarti kalau lebih setengah hari ini masuknya ke parobaya dan tua, tapi lebih cenderung ke parobaya karena cuma lebih setengah hari. Nah, seperti itu. Seberapa besar eksistensi dapat dilihat dari nilai atau derajat keanggotaan. Gambar berikut menunjukkan himpunan fazi untuk variabel umur. Nah, ini ya contohnya di sini tidak kelihatan ini. Ya, jadi di sini ada muda, ya, ada muda di sini. Mana cara nulisnya saya ini ya? Tidak ada pennya ini. Jadi di sini yang pertama ini, yang ini ada muda, ya. Di sini ada parobaya, di sini ada tua. Di sini, ya, ini nanti saya jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi ini adalah fungsi keanggotaannya. Dari 0, di sini ada nilai 0, dan di sini ada nilai 1. Kelihatan ya kursor saya ya? Iya, kelihatan Bapak, cuman tulisannya tidak kelihatan. Iya, tapi kursornya kelihatan ya? Iya, Bapak, kelihatan. Oke. Jadi di sini di depan ini adalah fungsi keanggotaannya nanti, derajat keanggotaannya. Yang nilainya adalah 0 sampai 1. Ya sama dengan yang boolean tadi ya, 0 sampai 1. Sedangkan yang dari sini ya, dari sini ke sini ini adalah yang muda, parobaya dan tuanya. Jadi beda ya. Jadi kalau yang klasik bentuknya tegas seperti ini nilainya. Nah, kalau fazi nanti ada bentuk seperti ini. Garisnya akan seperti ini. Oh, ini himpunan muda, ini himpunan parobaya, dan ini himpunan tua. Nah, seperti itu. Nilainya ada di sini. 0 sampai 35, 45 gitu ya. Oh, muda 35 sampai 55 itu parobaya ya. 45 sampai 65 itu tua gitu ya. Nah, nanti akan lebih dijelaskan lebih detail nanti ketika sudah masuk ke ke contoh tutorialnya nanti ya. Intinya seperti ini, akan berubah nanti bentuknya, kurvanya akan berubah. Kalau kurvanya di atas bentuknya kurva tegas, kalau ini nanti kurvanya berupa beberapa macam kurva. Kalau ini pakai linear turun, ini bentuknya adalah trigonometri atau segitiga, sedangkan yang tua ini dia pakai linear naik. Linear turun, trigonometri atau segitiga, ini linear naik. Nah, kita akan belajar persamaan-persamaan itu nanti untuk membangun himpunan fazi ya. Nah, ini hal yang perlu bukan ya wajib lah ya, wajib diketahui oleh kalian sebelum belajar nanti. Nanti fazi ini akan banyak digunakan ketika kalian untuk tugas akhir biasanya nanti ya. Untuk SPK nanti ada fazinya ya. Terus untuk membuat kontrol juga, contohnya ada yang ngambil IoT nanti ada fazinya juga ya. Terus untuk optimasi juga ada fazinya juga ya, dan lain-lain.
ya. Jadi fazi ini hal yang cukup penting untuk membuat apa namanya optimasi. Sebenarnya optimasi juga masuk dalam ranah artificial intelligence ya, artificial, bagian dari artificial intelligence, tapi masuk ke yang soft computing. Kemarin kan apa namanya sudah dipelajari kan pas AI kemarin ya, ada soft computing, ada hard computing dan lain-lain. Nah ini fazi ini masuk ke situ ya. Oke, kita lanjut. Atribut himpunan fazi. Ya, jadi atribut himpunan fazi. Apa saja atributnya? Pertama ada variabel fazi namanya. Apa itu variabel fazi? Variabel adalah suatu variabel dalam suatu sistem fazi. Contohnya ya variabel ya. Kalian sudah tahu kalau variabel itu seperti apa. Temperatur ya, tadi ya. Suhu itu namanya variabel. Kalau ini berat badan, tinggi badan, jadi berat badan kan ada nilainya ya kan, berat, kalau tinggi badan kan ada tinggi, tidak tinggi kan, seperti itu ya kan, dan lain-lain ya, berat badan, tinggi badan, suhu, kelembapan ya, temperatur dan lain-lain ya, variabel. Tadi juga umur itu juga masuk dalam variabel ya. Terus yang kedua ada himpunan fazi. Kalau tadi kita hanya mengenal himpunan Kripps, mulai dulu kita mengenal himpunan Kripps atau himpunan tegas, sekarang kita mencoba untuk mengenal yang namanya himpunan fazi. Ya. Himpunan fazi yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fazi. Jadi himpunan fazi itu nanti akan diletakkan pada variabel fazi. Jadi setiap variabel fazi itu memiliki yang namanya himpunan fazi. Ya. Variabel, contohnya variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan fazi. Ada panas, ada hangat, ada dingin. Ya, suhu, ada panas, hangat, dingin. Ini namanya himpunan fazi ya. Jadi contohnya ada variabel fazi namanya suhu. Variabelnya suhu. Oh, dia terbagi menjadi 3 himpunan fazi, yaitu di dalam suhu itu ada panas, ada hangat, ada dingin. Terus juga nilai semuanya, variabel nilai terbagi menjadi nilainya tinggi, sedang, rendah. Himpunan fazi ini bisa ditambah gitu ya. Himpunan fazi ini bisa ditambah. Ya. Contohnya nilai itu kalau kita kan biasa C, B, A plus gitu ya. Nah itu himpunan fazi itu sebenarnya. Kalau nilainya berupa apa namanya? Nilainya berupa B min, C min, B plus, ya, B, A plus. Nah, itu juga bagian dari himpunan fazi juga, gitu ya. Bebas, menamakan himpunan fazinya ini bebas, tergantung pada variabel fazinya. Kalau nilai bisa tinggi, sedang, rendah, atau berupa kategori seperti tadi A, B, A plus, AB, B min, dan lain-lain ya. Nah, himpunan fazi itu memiliki 2 atribut. Ya, kalian sudah tahu himpunan fazi panas, hangat, dingin. Sekarang himpunan fazi itu ada 2 atribut. Pertama namanya linguistik, yang panas, hangat, dingin ini masuk linguistik. Terus ada yang namanya numeris. Yang numeris seperti apa? Ya ukuran dari variabelnya. Contohnya panas itu dari mana ke mana. Contoh ada nilai suhu itu dari 0 sampai derajat 100 derajat. Oh, panas itu dari mana? Oh, dari 70 sampai 100 semuanya ya kan. Hangat itu dari mana? 50 sampai 70 semuanya. Anggaplah seperti itu dulu ya. Dingin itu dari mana? Dari 0 sampai 50 semuanya. Nah, itu yang dikatakan sebagai numerisnya ya. Nilainya, angkanya pada setiap himpunan fazi itu namanya adalah numeris. Numerik. Jadi atributnya ada 2, linguistik dan numerik. Terus selanjutnya adalah himpunan fazi. Nah, himpunan semesta atau semesta pembicaraan di sini ya. Himpunan semesta. Ada himpunan fazi, ada himpunan semesta. Ya. Seperti apa? Keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fazi. Contohnya suhu. Suhu itu memiliki nilai antara 0 sampai berapa ini? 100 ya di sini ya. Semesta pembicaraan variabel suhu 0 sampai 100. Nah, ini yang dikatakan sebagai himpunan semesta atau semesta pembicaraan. Contoh berat badan
sampai 150 kg semuanya ya. Ini yang dikatakan sebagai himpunan semesta atau semesta pembicaraan. Jadi nilai yang keseluruhan pada variabel Fuzzy itu namanya adalah himpunan semesta. Ya. Selanjutnya adalah domain. Domain itu apa? Domain adalah domain himpunan Fuzzy, keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan Fuzzy. Oke, kalau himpunan semesta itu adalah keseluruhan nilai pada variabel Fuzzy, ya variabelnya suhu 0 sampai 100. Kalau domain itu adalah bisa dikatakan sebuah keseluruhan nilai yang diperbolehkan dalam himpunan Fuzzy. Ya, contohnya di sini panas. Panas itu dari 80 ke atas, semuanya. Hangat 50 sampai 80, dingin 60. Ya, seperti itu. Kenapa ini kok lebih? Ini yang dikatakan sebagai himpunan Fuzzy nanti ya. Himpunan Fuzzy-nya berarti dari 50 sampai 60 itu ada nanti derajat keanggotaan Fuzzy-nya nanti di sini. Nah, yang penting di sini kalian paham dulu ya bahwa domain itu adalah keseluruhan pada himpunan Fuzzy ya. Yang bentuknya numeris ya. Kalau dingin 0 sampai 60, hangat 50 80, panas itu 80 sampai terhingga namanya. Anggaplah sampai 100 gitu ya. Ya, jadi harus bisa membedakan ini mana variabel Fuzzy, mana himpunan Fuzzy, mana himpunan semesta atau semesta pembicaraan, mana domain. Jadi harus sudah paham ya. Oke, kayak sini masih oke ya? Masih paham ya? Lanjut. Ini sudah habis. Lanjut ya. Oke, kita lanjut pada fungsi keanggotaan himpunan yang berisi. Tadi kita kan sudah belajar tentang variabel Fuzzy, ya, himpunan Fuzzy dan semacamnya. Sekarang kita masuk ke membership function atau fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy. Mana yang dikatakan sebagai fungsi keanggotaan? Ya ini ya, mu ini adalah sebagai apa namanya tanda gitu ya, label dari fungsi keanggotaan mu kita. Yang nilainya 0 sampai 1. 0 sampai 1 mu. Nah, ini yang akan kita cari nanti, mu, nilai derajat keanggotaan ini yang akan kita cari nanti ya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan yang namanya kurva nanti. Ya, jadi membership function itu adalah suatu kurva ya, yang ini, yang kurva ini, yang ini. Ini ada kurva linear naik, ini linear turun. Jadi kurva ini yang disebut nanti ya untuk mencari derajat keanggotaan Fuzzy-nya. Jadi kurva ini nanti. Ya, jadi membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik input data ke nilai ke dalam nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan. Bisa enggak ya gambar ya? Saya coba gambar biar kalian lebih paham. Pakai apa biasanya kalau gambar ini? Pin ya?
Saya pakai pen ya. Saya mau menjelaskan yang tadi sebentar. Saya tutup dulu. Oke, saya hentikan presentasi. Saya buka presentasi baru. Pen ya. Kelihatan ya pennya ya? Iya, Pak. Oke, ini masih ada yang mau masuk ini. Oke, saya gambar ilustrasi ya, sebentar. Saya pakai apa ini aja. Oke. Contoh ya, kita punya garis seperti ini, angka seperti ini. Jadi di sini ada mu, ya mu namanya. Ya. Nilainya antara 0 dan 1. Nah. Terus di sini ada nilai x ya. Jadi yang garis di bawah ini, ya, ini adalah nilai x-nya. Contoh kita pakai linear naik yang tadi ya. Kita ada linear naik seperti itu ya. Ada linear naik seperti ini. Nah, wah ini gimana gambarnya? Di sini ada nilai A, gitu ya. Di sini ada nilai B. Nah ini nilai di sini, ini adalah nilai x-nya ya. Ini adalah nilai mu-nya. Ini adalah fungsi keanggotaannya. Ya, di sini adalah nilai x-nya. Ya. Contoh, kita nilai A-nya ada 2 di sini. Ya, terus ini ada 4 lah di sini. Ya. Ya. Ada 4 gitu ya. Contoh. Nilainya itu, nilai x-nya itu ada 1 di sini. Ada 1. Maka secara otomatis nilainya itu, nilai mu x-nya itu berapa kalau nilainya sama dengan 1 di sini? Ayo ditebak. Nilainya berapa? Kalau sama dengan 1. Nilainya adalah berapa ini nilai keanggotaannya? 0 apa 1 di sini? Kita lihat. Nilai 1 itu lebih kecil dari 2, maka nilainya adalah sama dengan 0. 0 ya, betul ya. Karena kenapa? Karena nilai kurvanya itu di 2 di sini batasnya, sedangkan 1 itu di luar 2, lebih kecil dari 2. Maka nilainya adalah sama dengan 0. Contoh di sini kita pakai nilainya adalah 5 di sini. Ya. Nilainya adalah 5. Kita punya kurva A sampai B, nilainya 2 dan 4. 5 di sini nilainya. Berarti kalau 5 nilainya kita ambil tarik ke atas, maka nilainya sama dengan berapa? Nilainya sama dengan berapa kalau 5? Lebih dari B. Nilainya adalah berapa ini? 0, Pak. Hah? Berapa nilainya? 1, Pak. 1 ya. Tadi ada yang bilang 1, nilainya adalah 1 karena 5 itu lebih besar daripada B ya, nilai B adalah 4 di sini ya. Ini kalau kurva naik. Kalau kurva turun sama juga sih sebenarnya. Kurva seperti ini linear turun gitu ya, linear turun seperti ini ya. Jadi ini ada nilai mu ya 1 sampai 0. Di sini contohnya nilainya 4 gitu ya. Ini di sini A, di sini B. Ya, nilai ini B. Ya. Nilainya di sini anggaplah 2 tetap ya. Di sini 4. Oke. Anggap seperti itu. Ya. Ternyata ada nilai 3 di sini. Ada nilai 1 di sini ya. Ada nilai 1 di sini nilainya. Berarti kalau 1 itu nilainya berapa di sini? Kurang dari 2. Berarti nilainya adalah berapa? 1, betul ya. 1 karena 1 itu lebih kecil dari 2, maka nilainya 1 di sini di atas, garis lurus saja ke atas. Nah, kalau nilainya lebih, contohnya 5 di sini ya, yang tadi. Kalau kita pakai linear turun, maka nilainya berapa di sini? 0.
0 ya. Nilainya adalah 0 karena 5 lebih besar dari 4 ya. Kebalikan dari ini, kalau pakai kurva naik 5 itu nilainya 1 itu nilainya 0. Kalau kita pakai kurva turun maka kebalikannya, kalau lebih kecil dari 2 itu 1, kalau lebih besar dari 2 itu 0. Oke ya, paham di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita hentikan dulu. Kita lanjut ke fazenya lagi. Oke. Nah, ini ya. Jadi, kalau X-nya itu lebih kecil sama dengan A, nah, kalau pakai linear kurva naik, itu sama dengan 0. Jika lebih besar jika X-nya itu lebih besar dari B, ya, maka nilai ya, jadi nilainya maka rumus yang dipakai adalah yang di dalam ini, X min A dibagi B min A ya. Kalau turun nilainya adalah ketika nilainya ada antara B A dan B min X, B min A. Kita coba ya. Kita coba masukkan nanti X min A, B min A, atau B min X, B min A. Oke, kita masukkan. Oke, kita masuk ke pen lagi. Sorry. Saya masukkan ya. Oke, kita masuk ke pen lagi. X min A gitu ya, tadi ya rumusnya ya. Untuk yang linear apa tadi, turun ya. Yang linear naik dulu ya. Linear naik itu rumusnya adalah X min A, B min A. Jadi rumusnya itu adalah X min A gitu ya. Ya. X min A dibagi B min A ya, dibagi B min A gitu ya. Anggap seperti itu. Jelek ini ya. Maka kalau nilainya contohnya di sini ada 3 gitu ya. Di sini nilainya ada 3. Nah, nilainya ada 3. Nanti sama dengan nanti X-nya sama dengan berapa di sini? Nilainya adalah 3 min A. A-nya berapa di sini? 2. 3 min 2 ya, dalam kurung. Sorry ya, ini ada dalam kurungnya ya. Berarti ini didahulukan. Dibagi dengan B min A. B-nya berapa di sini? 4 ya. 4 kurang A-nya berapa? 2 ya, 2. Berarti sama dengan berapa ini? 3 min 2 sama dengan 1. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Berarti 0,5 itu setengah ya, 0,5. Berarti mu-nya ini, nilai mu X-nya ini berarti dia di 0,5. Berarti kalau ada 3 nilainya gini ya. Kalau saya kasih garis seperti ini berarti nilainya adalah 0,5 nilainya ini. 0,5. Nah, seperti itu. Berarti kalau ada, anggaplah ini umurnya 3 tahun, berarti itu masuk ke mudanya. Anggaplah ini muda ya, muda dan parubaya sebenarnya. A-nya muda, B-nya parubaya sebenarnya. Ya, berarti dia setengahnya masuk ke muda, setengahnya masuk ke parubaya, setengah-setengah dia nilainya. Oh, dia masih ke setengah muda dan setengah parubaya. Nah, seperti itu. Caranya seperti ini ya rumusnya ya. Yang kedua, rumusnya adalah apa yang kedua? B min X, B min A ya. B min X, B min A. Yang kedua ya tinggal masukkan aja sebenarnya nilainya ya. B min X tinggal kita masukkan dibagi B min A. Oke, B min A. Tinggal masukkan aja nilainya. Ini kan nilai A
nilai A-nya 2 di sini, nilai B-nya 4 ya. Contohnya di sini ada nilainya berapa ya? 3 lah sama ya, 3 di sini 3. Ini tinggal masukkan aja. B-nya berapa nilainya di sini? 4. Masukkan aja nilai 4. Kurangi X-nya berapa? 3. Ya. Dibagi B-nya berapa di sini? B-nya 4. Ya. A-nya berapa di sini? 2. Jangan lupa dalam kurung. Ini tulisannya jelek, ini tidak masalah. Dan tidak pakai pen ini ya. Dipakai anak. Berarti 4 min 3 1 ya. 4 kurangi 2 setengah. Nah, sama ya dengan tadi nilainya. Ketika kita masukkan mau pakai linear naik dan linear turun, ya nilainya kalau 3 sama 0,5 atau setengah. Ya. Nah, seperti itu nanti cara mencari fungsi keanggotaan. Yang kita cari nilainya adalah nilai mu ini ya, nilai mu ini. Nah, ini adalah dalam fazi seperti itu. Ya, sampai sini sedikit paham ya. Sedikit paham lah ya. Saya hentikan ini, kita masuk ke materi lagi. Nah, ini ya. Ini fungsi keanggotaan. Ini linear naik, linear turun. Sebenarnya fungsi keanggotaan itu ya, kurva ini banyak ya. Ini yang paling gampang, linear naik, linear turun. Terus juga ada kurva segitiga dan ada trapesium. Ya, bentuknya sama saja di sini. Ya. Jadi kalau nilainya lebih kecil dari A, itu nilainya 0. Ya. Kalau lebih besar dari C, ya ini yang dianggap X lebih besar sama dengan C, nilainya adalah 0. X lebih kecil sama dengan A, itu nilainya 0. Jadi kalau lebih kecil dari A 0, lebih besar dari C 0 juga. Ya. Kalau antara A, B, C, nilainya ini ya. Jadi kalau nanti X-nya itu antara A dan B, maka rumus yang dipakai ya ada yang di atas, pakai yang linear naik ya. Kalau antara B ke C itu pakai yang di bawah ya, linear turun ya, pakai linear turun sama dengan tadi. Ya, tapi cuma C min X, C min B gitu ya. Karena nilainya bukan AB di sini tapi BC. Ya, pakai linear turun, kalau yang AB pakai linear naik. Oke, seperti itu saja. Ya. Nah, kalau trapesium berbeda lagi ya. Jadi ada nilai. Jadi kalau nilainya sama dengan B, nilai sama dengan 1 kalau segitiga. Kalau trapesium bentuknya seperti ini. Jadi kalau lebih kecil dari A nilainya 0, lebih besar dari D nilainya 0, akan bernilai 1 jika nilainya antara B dan C. Ya, akan lebih kecil, akan pakai linear naik jika nilainya berada di A ke B. Akan pakai linear turun jika ada di C ke D. Rumusnya apa? Rumusnya ini ya, rumusnya ini. Akan bernilai 1 jika nilainya ada di antara B dan C. Ya, seperti itu. Ini sama dengan ini sebenarnya ya. Cuma ada nilai trapesium itu ada nilai yang BC-nya ini ya. Nah, ini adalah bentuk representasinya ya untuk membangun membership function. Ada